11 Maret tahun 1966, Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Jenderal Amin Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat diberi tugas oleh Soeharto untuk membujuk Presiden Soekarno membuat pemerintah untuk mengendalikan situasi yang terjadi di Jakarta. Silakan duduk. Kalian harus bisa membujuk Presiden Soekarno agar dia memberikan masker kepada saya, agar kota Jakarta dapat dikendalikan oleh saya sendiri. Baik, Pak. Dan ingat, kalian harus bisa menceritakan keadaan kota Jakarta pada saat ini, karena saya sendiri juga bisa mengatasi kota Jakarta dengan cara saya sendiri. Baik, Pak. Silakan keluar. Setibanya di Bogor, ketiga brigadir tersebut menuju Istana Merdeka. Saat ini, kota Jakarta sedang tidak aman. Banyak mahasiswa yang melakukan demokrasi untuk penumpasan PKI Indonesia. Saat ini kota sedang kacau. Lebih baik kita mengadakan keamanan. Bagaimana jika kota Jakarta menjadi kendali Jenderal Soeharto? Soeharto saja. Jenderal Soeharto bisa mengendalikan situasi secara sendiri. Berikan surat perintah ini kepada Jenderal Soeharto. Silakan keluar. Tiga brigadir tersebut memberikan surat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto melalui TNI AD. Setelah itu, Mayor Jenderal Soeharto mengendalikan kota Jakarta dari aksi demonstrasi dan permasalahan. Soeharto memberi perintah kepada Sucipto untuk membuat konsep pembubaran PKI. Silakan duduk. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya Sucipto. Saya ingin membuat konsep pembubaran PKI. Dan saya ingin PKI segera dibubarkan. Pak, segera dilaksanakan. Silakan keluar. Baik, Pak. Satu tahun kemudian, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPR sementara sesuai dengan TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah dari negara dari Presiden Soekarno mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto,
PKI berhasil dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Awalnya kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat baik, bahkan Indonesia dijuluki sebagai negara swasembada pangan. 15 Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menggugat kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara pemerataan dan keadilan sosial diabadikan. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Silakan duduk, baik Pak. Saya mendapatkan informasi bahwa terdapat beberapa mahasiswa melakukan demonstrasi. Kenapa itu bisa terjadi? Saya ingin hal tersebut segera diselesaikan. Siap, Pak. Silakan buat. Baik, Pak. Akhirnya sekelompok yang dipimpin oleh Hariman Siregar tetap melakukan aksi demonstrasi ke arah Jakarta Pusat karena di Halim Perdana Kusuma sudah diblokir oleh aparat. Aksi demonstrasi beruntun kerusuhan. Mendengar berita tersebut, Presiden Soeharto memerintah Ali Sadikin untuk memperingatkan Hariman Siregar. Ali Sadikin, masuk. Peringatkan Hariman Siregar tentang sanksinya tersebut. Baik, Pak. Silakan keluar. Keadaan semakin gawat. Siapakah yang melakukan kerusuhan tersebut? Bukan kami, Pak. Kebakaran dan kerusakan itu bukan ulah mahasiswa, Pak. Kami akan berjuang mengusut dari masyarakat, Pak. Hariman Siregar segera diadili dan dipenjara. Kerusuhan apa yang terjadi? Tidak, Yang Mulia. Mahasiswa hanya ingin mendemonstrasi secara damai untuk menuntut pemberontakan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaku tersebut adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimanapun juga, saudara akan tetap dihukum. Saudara Hariman Siregar dengan tuduhan atas dasar kerusuhan pada tanggal 15 Januari 1974, hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, sidang ditutup. Pada masa perubahan Orde Baru ke masa reformasi di tahun 1998, terjadi demo yang menyuruh Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan sisa waktu jabatannya kepada B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden
Mandataris MPR 1998-2003. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Kepada